Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga sehat selalu. Hari ini Ibu akan menjelaskan terkait pendidikan nilai dalam sains. Di minggu yang lalu, sebelumnya Ibu sudah membuka sedikit ya terkait tentang nilai. Sekarang kita akan membahas tentang nilai dalam sains. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi pendidikan nilai dalam sains. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami landasan pendidikan nilai dalam sains. Oke. Nah, sebenarnya banyak sekali ya para ahli yang menyatakan tentang pengertian dari nilai itu sendiri. Oke, nilai banyak didefinisikan oleh berbagai ahli ya. Di sini Ibu kutip beberapa sumber ya. Yang pertama berdasarkan pandangan psikologi. Menurut pandangan psikologi, nilai itu merupakan upaya penguatan keyakinan terhadap kebenaran, kebaikan, keindahan perilaku, beserta didik. Ya. Sedangkan menurut Gordon Alford, ya, keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihan. Nah, dalam pendidikan tentu saja pilihan yang diharapkan adalah nilai-nilai yang sesuai dengan tuntunan yang ada, baik yang berlaku dalam masyarakat maupun dalam ajaran agama. Ya, kemudian menurut Cooperman ya, ahli sosiologi mengatakan bahwa nilai merupakan patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Oleh karena itu, pada satu sisi kemajuan di bidang pendidikan menghasilkan manusia yang cerdas. Nah, itu dibuktikan dari pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tetapi di sisi lain terjadi pergeseran nilai, sikap, maupun moral yang tidak lagi menghargai martabat manusia lainnya. Banyak sekali ya orang-orang yang sukses hidupnya, baik itu dengan jalan yang cepat atau jalan yang pintas, namun dia merugikan banyak orang, tidak menghargai orang lain, bahkan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini berarti dalam pengembangan pendidikan ada sesuatu yang salah, di mana pendidikan hanya menekankan di area ya kognitif dan psikomotorik semata, dan kurangnya perkembangan afektif atau sikap yang menyebabkan hilangnya suatu sistem nilai dalam pendidikan itu sendiri. Nah, mungkinkah dalam pembelajaran sains itu dapat ditanamkan pendidikan nilai? Itu akan menjadi pertanyaan ya. Mungkinkah dalam pembelajaran sains itu dapat ditanamkan pendidikan nilai? Kemudian, apakah sebenarnya pendidikan nilai dalam sains? Tadi ya, nilai tadi secara garis besar merupakan suatu patokan normatif ya, yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya untuk menentukan tindakan-tindakan alternatif. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, pengetahuan memiliki nilai-nilai. Jadi pengetahuan itu sendiri memiliki nilai tertentu. Ya, di sini ada 6 yang Ibu tuliskan, nilai etika dan estetika, kedua nilai ekonomi, ketiga ada nilai sosial, keempat nilai psikologis, kelima nilai religius, dan yang keenam adalah nilai intelektual.
Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, nilai etika dan estetika. Dari sains itu terletak pada sistem yang menetapkan bahwa kebenaran objektif pada tempat yang paling utama. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah kebenaran objektif merupakan suatu kebenaran yang dapat diuji kebenarannya melalui realitas empirik, ya, melalui data. Adapun proses sains dalam etika dan estetika itu sendiri dianggap suatu latihan meresapkan dan menghayati nilai-nilai itu atau nilai keilmuan itu sendiri. Ya. Kemudian dalam nilai etika dan estetika juga nilai ilmiah sendiri berorientasi kepada pengetahuan secara objektif. Kemudian juga menekankan kepada pemikiran logis, melihat dasar dari setiap prinsip ilmu pengetahuan dan kaitan antara prinsip satu dengan prinsip lainnya, dan menekankan kepada kebulatan berpikir. Oke. Kemudian yang kedua, nilai ekonomi. Nilai ekonomi dalam sains itu walaupun tidak secara langsung dinyatakan dengan tegas ya, namun temuan dari sains itu dapat digunakan untuk memproduksi ya sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat atau bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Pastinya karakteristik nilai ini akan menjaga keseimbangan hidup ya, baik individu maupun kelompok yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk produksi. Ya, produksi dan juga pekerjaan untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain, sains dalam ekonomi atau ekonomi sains ini mengutamakan segi kegunaan dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Adapun batasan nilai ekonomi dalam pandangan Einstein merupakan suatu tergolong kepada nilai yang praktis. Kenapa nilai yang praktis? Karena nilai praktis sains adalah kandungan nilai yang berhubungan dengan aspek-aspek manfaat sains untuk kehidupan. Sains itu dapat berkembang pesat. Sebagai akibat, sains banyak memiliki nilai praktisnya. Seperti contohnya sumber pangan, ya, sadang, perumahan, kesehatan, dan manfaat praktis lainnya. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, nilai sosial. Nah, seperti apa sih nilai sosial ini? Nilai sosial ini berorientasi kepada berbagai bentuk hubungan sosial, kemudian juga sikap, bertanggung jawab terhadap kelompok, gitu ya. Kemudian sikap loyal, gitu, bersedia berkorban, dan juga mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Sikap sosial pada diri seseorang itu akan muncul jika ia merasakan kebutuhan pentingnya orang lain terhadap keberadaan dirinya. Dengan kata lain, nilai sosial itu terbentuk oleh rasa saling membutuhkan satu sama lain. Nah, dalam bidang sains, secara intrinsik ya, berjalannya hukum-hukum sains atau rumus-rumus sains itu selalu melibatkan berbagai faktor ya yang tidak dapat berdiri sendiri. Demikian pula ya, berbagai fenomena dalam biologi, kimia, fisika ya, sampai sebagai akibat ya interaksi gitu dari berbagai faktor pendukungnya. Intinya ini berarti bahwa nilai sosial itu merupakan suatu bahan ajar sains yang menunjukkan satu kesatuan
faktor-faktor yang berinteraksi sehingga menimbulkan fenomena dalam suatu bahan ajar sains itu sendiri yang merupakan produk dari sains, yaitu prinsip, konsep, hukum-hukum, teori dalam sains. Oke ya. Kemudian yang keempat ya, nilai psikologis. Nah, nilai psikologis ini dalam sains dapat mencakup banyak hal ya. Di antaranya sikap mencintai kebenaran, ya, sikap tidak buruk sangka, sikap murah hati dan tidak sombong, kemudian juga sikap toleransi dan juga menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga sikap tidak mudah putus asa, sikap teliti, dan yang lainnya. Nah, tentunya nilai dalam psikologis ini atau pendidikan ini merupakan suatu hal yang sangat penting gitu ya untuk dikembangkan gitu, untuk ada di dalam proses pendidikan. Kenapa? Karena harapannya setelah kita memberikan ya materi-materi sains, anak-anak didik kita akan terbentuk gitu ya nilai atau karakter sainsnya, terutama dari nilai psikologisnya gitu ya. Kemudian nilai religius. Nilai religius ini tentunya berorientasi kepada nilai keimanan, ya, nilai keimanan sebagai dasar dari segala pemikiran dan tindakan yang berhubungan kepada kesadaran akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala sifat Asmaul al-Husna-nya dan yang lainnya, ya. Kemudian nilai religius ini atau nilai keimanan itu dapat meningkatkan ya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika kita sebagai seorang guru biologi gitu ya mengajarkan materi-materi biologi, itu sejauh mana setelah anak-anak atau murid-murid kita belajar tentang materi biologi, maka keimanannya itu meningkat. Gitu. Setidaknya misalnya nih Ibu beri contoh, belajar tentang sel. Sel, apa yang kalian ketahui tentang sel? Apakah sel bisa dilihat? Apakah sel itu berdiri sendiri? Sel itu sudah sangat kecil, tetapi di dalam sel itu sendiri memiliki organel-organel sel yang fungsinya berbeda-beda. Sehingga dengan fungsinya tersebut membentuk struktur ya, membentuk struktur dan fungsi dari sel, sehingga sel itu termasuk ya set unit terkecil dari makhluk hidup. Masya Allah gitu kan. Dari situ tuh nampak jelas kebesaran Allah gitu. Allah menciptakan sel yang sangat kecil gitu, ternyata di dalam sel itu sendiri memiliki organel-organel sel lagi ya yang memiliki struktur dan fungsinya masing-masing gitu. Dan apalagi kalau kita kaitkan lagi dengan DNA, nah itu luar biasa gitu. Ketika kita sebagai seorang guru bisa menarik gitu ya, meningkatkan keimanan seorang peserta didik gitu, maka kita sebagai seorang pengajar pun itu insya Allah akan mendapatkan kebaikan di dalamnya ya. Oke, nilai religius gitu ya. Sebenarnya banyak ya contoh-contohnya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Misalnya kalian lihat bunga, lihat langit, lihat pelangi, lihat hujan, itu didesain sedemikian rupa sehingga itu akan berdampak dengan nilai-nilai, terutama nilai religius tadi ya. Oke, semoga paham sampai sini ya. Nah, yang terakhir adalah nilai intelektual. Apa sih nilai intelektual? Nilai intelektual atau nilai kecerdasan ya. Ini merupakan suatu kandungan nilai yang mengajarkan kecerdasan seseorang dalam menggunakan akalnya untuk memahami sesuatu
dengan tidak mempercayai mitos-mitos, ya. Tetapi agar kita itu lebih bisa berpikir ya secara hot, overthinking skill-nya itu terasah. Ada apa saja sih keterampilannya? Keterampilan kritis, keterampilan kreatif, kemudian keterampilan memecahkan masalah, kemudian keterampilan menganalisis, gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan kemajuan sains ini berkembang gitu ya, berkembang sesuai dengan nilai intelektual dari sains itu sendiri. Dengan mengembangkan nilai intelektual, suatu bahan ajar sains dapat dianalisis suatu kelemahan maupun kelebihannya untuk meningkatkan bahan ajar tersebut. Jadi ini bisa bisa masuk atau include ke dalam bahan ajar yang direncanakan oleh guru. Jadi disesuaikan juga dengan materi-materi yang akan disampaikan. Jadi materi ini apakah bisa menonjolkan nilai yang mana nih dari keenam? Oke, gitu ya. Oke, sekarang masuk ke subbab berikutnya terkait aspek penilaian terhadap suatu nilai. Ya. Di sini ada 3 aspek penilaian ya terhadap suatu nilai. Yang pertama itu adalah penerimaan suatu nilai. Yang kedua, pemilihan terhadap nilai. Yang ketiga, keterikatan dan komitmen kepada nilai. Ya, oke. Apa sih penerimaan suatu nilai? Jadi ini adalah aspek penilaian terhadap suatu nilai. Nah, pada penerimaan suatu nilai atau acceptance of value, nah pada tingkat ini, tingkat penerimaan ya, menekankan atau mengarahkan kepada asal-usul keberhasilan dari suatu objek atau fenomena dan perilaku yang diamati, seperti kepercayaan menjadi teman baik atau anggota kelompoknya. Nah, dalam hal ini, sesuatu dipandang bernilai apabila seseorang setelah mengamati, gitu ya, kemudian diamati, dipelajari, kemudian ia bersikap menerima atau menyetujui, gitu ya, terhadap suatu nilai. Jadi penerimaan suatu nilai itu bisa diidentikan dengan pertama dia mengamati dulu nilai itu, dipelajari nilai itu, kemudian setelah itu dia memutuskan apakah dia menerima atau menyetujui atau menolaknya, gitu ya. Kemudian aspek penilaian terhadap suatu nilai yang kedua yaitu pemilihan terhadap nilai. Pemilihan terhadap nilai di mana pada tingkat ini seseorang itu berusaha menginginkan dan mengikuti ya suatu nilai yang dianutnya untuk dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut gitu. Kemudian yang ketiga, keterikatan dan komitmen kepada nilai. Nah, tingkatan yang menunjukkan tampilan perilaku dari suatu nilai yang dipegangnya. Dan kemungkinan itu akan memperluas pengembangan dirinya terhadap nilai tersebut. Jadi di sini sudah memiliki keterikatan, punya komitmen, sehingga ketika kita sudah terikat, punya komitmen, otomatis kita mencintai ya. Sehingga nilai yang kita cintai tersebut akan teraplikasi gitu, akan keluar menjadi suatu inner beauty gitu, inner beauty dalam diri kita gitu. Jadi otomatis akan teraplikasi. Gitu. Oke. Selanjutnya semoga bisa dipahami ya. Nah,
Ini sedikit ya, ada 6 faktor yang mempengaruhi komitmen terhadap suatu nilai gitu ya. Oke. Yang pertama adalah immediacy. Artinya sesuatu yang mendesak, di mana orang yang melakukan sesuatu pada saat tertentu karena kepentingan yang mendesak. Dan nilai yang dianutnya sebenarnya tidak sesuai dengan perilaku saat itu, ya. Kemudian yang kedua austerity, ya. Austerity, apa itu austerity? Kepuasan diri, ya. Kepuasan diri, di mana seseorang itu ya berprinsip untuk memuaskan keinginannya dengan menghabiskan apa yang ada dalam diri dia, gitu ya. Kemudian authenticity artinya rasa kesadaran yang dikalahkan oleh kuasa orang lain. Kemudian open-ended, keterbukaan ya, di mana faktor ini memperlihatkan keterbukaan yang begitu luas sehingga sulit akan kepastiannya. Kemudian otonomi. Otonomi maksudnya di sini adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab yang seringkali mengalahkan kepatuhan dan kesadaran diri. Nah, yang terakhir reference artinya referensi ya ini. Hal-hal yang menyangkut kesenangan, cinta, kepercayaan yang dapat mengalahkan kesadaran dan kepatuhan dari seseorang. Oke. Nah, sekarang ini poin yang kedua tadi ya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang landasan pendidikan nilai dalam pembelajaran sains ya. Oke, di sini ada beberapa landasan ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama landasan filosofis ya, landasan filosofis. Nilai dianggap sesuatu yang mutlak. Itu yang pertama ya. Nilai dianggap sesuatu yang mutlak. Kemudian yang kedua, nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pendewasaan manusia melalui tindakan-tindakan penilaian. Oke. Nah, di sini sebagai sebuah konsep ya, sebagai sebuah konsep sejak zaman Yunani dulu ya dipercayai identik gitu, dengan kebenaran akal mengandung unsur moral. Misalnya contoh ya, ini bagi penganut paham idealisme menganggap bahwa nilai adalah sesuatu yang mutlak. Gitu. Di mana nilai baik, nilai benar, nilai baik, nilai benar, atau indah itu tidak berubah gitu, dari generasi ke generasi. Jadi tetap mutlak gitu. Nilai baik, nilai benar, nilai indah itu tidak berubah dari generasi ke generasi. Sehingga esensi nilai itu sendiri menetap dan konstan. Tidak ada nilai yang diciptakan manusia. Semua nilai merupakan bagian dari alam semesta yang terjadi demikian alamiah. Nah, keburukan yang lahir sebagai akibat dari kekurangan atau kesalahan gitu ya dari manusia dalam mengatur semua sistem yang ada dalam alam semesta itu. Nah, dalam pandangan filsafat pendidikan, itu nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pendewasaan manusia melalui tindakan-tindakan pendidikan. Misalnya dalam aliran filsafat
Perennialisme di mana menempatkan nilai pada supremasi gitu ya, kebenaran tertinggi yang bersumber dari Tuhan. Dan cara berpikir meletakkannya keseimbangan antara moral dan intelektual dalam konteks kesadaran spiritual itu sendiri. Indonesia sendiri ya itu memiliki falsafah Pancasila sebagai landasan idealismenya ya, sehingga sistem pendidikan yang terselenggara pun harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila gitu ya, di mana ada 5 ya sila kita. Insya Allah sudah hafal semua. Jadi sebisa mungkin kita juga melandaskan nilai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Oke, kita lanjut. Landasan psikologis ya, landasan psikologis dalam proses pendidikan ada 3 aspek yang ditanamkan ya, di mana ada kognitif, afektif, dan psikomotorik gitu ya. Pasti kalian sudah belajar gitu ya terkait ini. Ada kognitif, afektif, psikomotorik. Di mana ketiga aspek ini harapannya gitu ya dalam proses pembelajaran ketiga-tiganya diukur gitu ya. Dilihat gitu hasilnya bagaimana. Setelah kita mempelajari memberikan ya materi-materi biologi, kognitifnya seperti apa, afektifnya bagaimana, psikomotoriknya seperti apa, bagaimana kondisi ya ketiga aspek ini sebelum dilakukan penerapan pembelajaran dan setelahnya. Seperti itu ya. Nah, adanya integrasi ketiga aspek ini itu ternyata menimbulkan aspek kreativitas yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Oke, sebentar baterainya low. Ibu cas dulu ya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi tadi sampai landasan psikologis ya. Nah, untuk mengembangkan ketiga ranah pendidikan tersebut ya, tadi ada kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka perlu dikembangkan keterampilan dasar kerangka berpikir ya menurut Bloom dan Guilford ya mencakup kelima hal ini ya, causation, transformation, relationship, classification, qualification. Kita bahas satu-satu ya. Causation, nah ini merupakan meneliti sebab akibat, kemudian mencakup meramalkan, kemudian juga menyimpulkan,
dan mempertimbangkan serta mengevaluasi. Oke, kemudian transformation. Di sini transformation ini artinya menghubungkan karakteristik yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Kemudian membuat pengertian-pengertian seperti membuat analogi gitu ya. Kemudian juga menginduksi logis. Kemudian yang ketiga relationship ya, relationship. Di sini menemukan operasi-operasi yang teratur seperti berupa pola-pola, bagian-bagian dan keseluruhan ya. Kemudian menganalisis dan sintesis, kemudian membuat urutan dan jenis serta membuat deduksi logis. Oke. Kemudian classification. Dalam hal klasifikasi di sini kita menentukan kualitas-kualitas umum dalam upaya mengorganisasikan benda-benda menurut bentuk karakteristiknya berdasarkan persamaan dan perbedaan atau hubungan atau yang lainnya. Contohnya menelaah dan yang lainnya ya. Kemudian yang terakhir qualification ya. Di sini kita menganalisis karakteristik yang unik dari setiap objek yang dipelajari. Contohnya kita mengidentifikasi definisi-definisi ya, fakta dan mengenalkan masalah-masalah dalam pembelajaran. Oke. Yang selanjutnya, yang ketiga ya, landasan yuridis. Ya. Landasan yuridis. Dalam Undang-Undang ya, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta membentuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Ya. Jadi di dalam kurikulum itu disusun nilai-nilai ya, terutama tadi dijelaskan ya nih, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, sampai sini ya bertanggung jawab. Nah, oke. Selanjutnya landasan agama. Landasan agama. Keyakinan bahwa setiap individu menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemudian mengharapkan keselamatan di dunia dan akhirat. Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga bangsa Indonesia harus beragama. Walaupun agama yang ada di Indonesia ternyata berbeda-beda gitu ya. Di mana setiap ajaran agama itu melarang pemeluknya dalam hal perbuatan yang jahat, bahkan menganjurkan kepada perbuatan yang baik. Oke, selanjutnya ya, yang terakhir ini landasan kultural atau budaya bangsa. Nah, bangsa Indonesia memiliki budaya atau adat istiadat atau nilai-nilai luhur bangsa ya, walaupun berbeda-beda, tetapi memiliki kesamaan norma atau nilai ya, seperti sikap bergotong royong, saling menghormati, saling menghargai, dan yang lainnya gitu ya. Sehingga hidup rukun dan damai dalam suatu masyarakat akan terpenuhi. Nah,
nilai-nilai luhur budaya ini harus dilestarikan sebagai keistimewaan khas bangsa kita, bangsa Timur ya, yang memiliki tata sopan santun dalam hidup, bagaimana pergaulan antara anak dengan orang tua, bawahan dengan atasan, gitu ya, murid dengan guru, dan yang lain. Nah, mungkin cukup ya sampai di sini pembahasan kita hari ini. Semoga kalian paham. Oke, nanti ada feedbacknya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.